Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Saya mahasiswa dari kampus STKYP Apes Dompu, NIM 017. Saya dari Prodi PGSD kelas A. Baik, di sini saya akan membahas tentang materi filsafat pendidikan. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu latar belakang. Filsafat pendidikan merupakan cabang dari filsafat yang mempertimbangkan tujuan, makna, dan proses pendidikan. Ini adalah bidang penelitian yang sangat penting dalam membangun sistem pendidikan yang efektif dan berkelanjutan. Filsafat pendidikan adalah disiplin ilmu yang berusaha untuk memahami, mengeksplorasi, dan merumuskan prinsip-prinsip mendasar yang menjadi dasar dalam proses pendidikan. Poin kedua yaitu konsep dasar filsafat pendidikan. Konsep dasar filsafat pendidikan dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama yaitu pendidikan sebagai proses. Nah, yang dimaksud dari pendidikan sebagai proses ini yaitu pendidikan merupakan proses sistematis di mana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan pemahaman untuk mengembangkan potensi mereka secara pribadi, sosial, dan intelektual. Nah, yang kedua yaitu tujuan pendidikan. Nah, yang dimaksud dari tujuan pendidikan ini yaitu sangat bervariasi, tetapi secara umum, tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan potensi penuh individu, membantu karakter, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, mempersiapkan mereka untuk kehidupan profesional, serta membantu mereka menjadi anggota masyarakat yang produktif dan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu etika pendidikan. Nah, yang dimaksud dari etika pendidikan ini yaitu etika pendidikan mencakup prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku dan interaksi dalam konteks pendidikan. Hal ini melibatkan perlakuan yang adil terhadap siswa dan sesama pendidik, kejujuran, menghormati keberagaman, serta mempromosikan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan moral dan intelektual siswa. Nah, yang keempat yaitu metode pendidikan. Metode pendidikan merujuk kepada strategis, teknik, dan pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Berbagai metode pendidikan termasuk ceramah, diskusi, kelompok, pembelajaran berbasis daring, dan lainnya. Pemilihan metode tergantung pada tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan kebutuhan siswa. Poin ketiga yaitu pentingnya filsafat pendidikan. Nah, yang dimaksud dari pentingnya filsafat pendidikan ini yaitu filsafat pendidikan memberikan kerangka pemikiran yang mendalam tentang tujuan, nilai, dan prinsip-prinsip yang mendasari sistem pendidikan. Ini membantu dalam merumuskan pandangan tentang pendidikan yang lebih komprehensif dan membimbing pengambilan keputusan di bidang pendidikan. Filsafat pendidikan juga membantu mengembangkan gagasan-gagasan inovatif dalam proses pembelajaran, membimbing praktik pendidikan yang efektif dan menentukan arah pendidikan masa depan. Poin yang keempat yaitu pengaruh filsafat pendidikan dalam praktik pendidikan. Filsafat pendidikan memberikan landasan konseptual dan teoritis yang memengaruhi cara pendidikan diimplementasikan dalam praktik. Misalnya, pendekatan pendidikan progresif menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada siswa, sementara pendekatan tradisional mungkin lebih fokus pada instruksi dan otoritas guru. Filsafat-filsafat seperti ini memengaruhi metode pengajaran, penilaian, dan pengembangan kurikulum, serta menentukan nilai-nilai yang diperhatikan dalam pendidikan. Dengan demikian, filsafat pendidikan berperan penting dalam membentuk pendekatan dan proses pembelajaran dan mengajar yang diadopsi dalam lingkungan pendidikan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.